Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk kembali mempelajari fikih dengan menggunakan fikih muyassar, dan kita insyaallah sampai kepada bab yang kelima, fil wudu, pembahasan tentang wudu. Di dalam masalah wudu ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang definisi wudu dan hukumnya. Wudu secara bahasa berasal dari kata pecahan wadha'ah. Berasal dari kata pecahan wadha'ah. Wadha'ah itu artinya hasan wan nadhafah. Wadha'ah itu artinya baik, ya, atau nadhafah, kebersihan, ya. Atau misalnya ya yang saya pelajari tapi bukan di buku ini, yaitu at-tajammul. At-tajammul artinya berdandan, ya, sehingga orang yang berwudu menjadi wudu'ah, menjadi indah, menjadi cakep, ya, menjadi tampan, wudu'ah. Kalau tempat wudu namanya midha, orang wudu namanya mutawaddi, air wudu namanya wadu. Kata-kata ini nanti sering dipakai kalau kita belajar hadis yang bertalian dengan wudu, tapi di sini kayaknya nggak disebutin. Jadi air wudu itu tadi apa? Wadu. Ya, wudu sendiri artinya apa? Berdandan, ya. Atau nadhafah boleh. Ya. Kemudian tempat wudu namanya midha. Orang berwudu namanya mutawaddi. Nah, ini secara bahasa wudu. Adapun secara istilah syar'i adalah isti'malul ma fil a'dha al-arba'ah. Menggunakan air untuk, ya, membersihkan 4, ya, organ tubuh, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Jadi yang dibasuh cuma berapa? 4, yaitu wajah, tangan, ya, kedua tangan, kemudian kepala dan kedua kaki, dengan sifat yang khusus secara syar'i. Ala wajhi ta'abbud billahi ta'ala, dari sisi tatkala seseorang berwudu itu sedang beribadah, kayak sholat, puasa, zakat. Wudu juga demikian, lagi ibadah. Makanya sama apa tidak antara cuci muka, rauk dengan wudu, sama apa tidak? Beda, ya. Berenang dengan wudu sama apa beda? Beda. Menggunakan waterboom beda, ya, beda nilai, beda banyak sekali, ya. Dan di sini harus bernilai apa? Ibadah. Kalau tidak bernilai ibadah, maka nilainya juga beda juga di sisi Allah SWT. Jadi di sini ada kekhususannya, secara syar'i ataupun secara nilainya. Berikutnya, hukumnya adalah wajib bagi orang yang berhadas apabila dia ingin sholat. Wa ma fi hukmiha, dan apa yang masuk dalam hukum kewajiban berwudu, seperti tawaf dan memegang mushaf. Di sini memegang mushaf, ya, mushaf Quran itu, ya, wajib berwudu. Yang benar wajib berwudu atau nggak wajib? Wajib. Apa ada dalilnya? Nggak tahu lah. Cire. Wajib nggak? Ini masalah
memegang mushaf itu wajib wudu atau tidak wajib wudu itu perdebatan lama sekali ya, sejak saya kecil sampai SMA itu. Ya. Yang benar wajib megang, tatkala megang mushaf itu wajib wudu apa nggak wajib wudu sih? Nggak wajib ya? Apa ya? Sunnah? Yang benar adalah wajib. Ya. Jadi dulu ini saya masih ingat dalil-dalil yang dipakai zaman dulu. Ya. Mereka yang mengatakan tidak wajib karena mereka berdalil la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh atau tidak menyentuh yaitu Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Yang disucikan di sini adalah malaikat. Ya. Ya. Nah, di sini malaikat. Sehingga bunyinya di sini Al-Qur'an itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga kita kalau menyentuh Quran ya, tidak berwudu nggak apa-apa, karena ayat ini bukan untuk menunjukkan haramnya membaca Al-Quran, memegang mushaf dengan berwudu, tanpa wudu, bukan. Tetapi ayat ini adalah merupakan dalil bahwasanya Al-Quran terjaga dan tidak ada yang bisa memegangnya kecuali malaikat yang disucikan. Ini dalil bagi mereka yang tidak mewajibkan berwudu tatkala memegang mushaf. Dan dalil ini pula yang dipakai oleh mereka yang mewajibkan tatkala memegang mushaf harus berwudu. Satu dalil beda sudut pandang. Tapi sekarang yang benar wudu apa enggak wudu ya? Wudu ya. Yang benar adalah wudu. Nanti di sini ada dalilnya ternyata, yaitu dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la yamassuhu illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Nah, kemudian di sini ada masalah lagi. Yang tidak boleh memegang itu mushaf Quran atau tafsir. Nah, kemudian oleh para ulama dirinci, adapun tafsir Quran kan ada tafsir Quran, terjemah Quran dan sebagainya, itu tidak termasuk di dalam hadis tersebut. Jadi yang masuk dalam hadis tersebut adalah mushaf Al-Quran. Sudah selesai. Ini kuat sekali pendapat, dan di sini dikuatkan di dalam kitab lain yaitu Fathul Alam Syarah Kitabul Maram karya Syekh Muhammad Nizam. Beliau menguatkan itu. Di sini juga dikuatkan. Berikutnya, bagaimana dengan orang yang menyentuh mushaf Al-Quran tetapi tidak dalam keadaan suci? Caranya bagaimana? Caranya yaitu menggunakan hail pembatas. Demikian yang dijelaskan dalam kitab tersebut. Pembatas. Pakai lepek lah. Begitu. Ini yang disebutkan. Jadi perkara yang wajib wudu diantaranya adalah tawaf dan juga memegang mushaf. Begitulah hadirin azza wa jazakumullah. Ini ya, jadi memang masya Allah ya, permasalahan memahami satu perkara itu melahirkan bentuk amalan. Contohnya sekarang ini kita masuk ke dalam pembahasan kedua. Ad-dalil ala wujubih, dalil atas wajibnya berwudu. Wa ala man yajib wa mata yajib, dan kepada siapa wudu itu wajib dan kapan diwajibkan berwudu. Ini permasalahan kedua. Adapun dalilnya tentang wajibnya adalah firman Allah Ta'ala. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian kumtum, ini film apa ini? Kumtum, madi amr atau mudhari'. Kumtum, madi berarti artinya apa? Kalau madi artinya apa? Telah berlalu. Coba ya kita lanjutkan ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah berdiri untuk sholat, ya, fagsilu wujuhakum. Jadi setelah selesai sholat baru wudu, gitu. Ya kan di jalan itu kan. Berarti wudu setelah sholat atau sebelum sholat?
sebelum. Jadi kumtum di sini artinya tatkala mau sholat. Berarti ini mirip kayak ya qad tatkala ketemu fil madhi artinya quruba, ya kan? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Itu kan fil madhi, ketemu qad artinya apa? Hampir sebentar lagi, nyaris. Quruba gitu, dalam bahasa Arab. Jadi di sini ditafsirkan oleh para ulama itu hendak sholat. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ya, basahlah wajah-wajah kalian. Wajahnya kita berapa ya? Satu dulu sih, wujuhakum. Wajah-wajah kalian ini gimana nih? Ya, kalau mukminin maksudnya. Ya. Wa aydiyakum, apa? Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi, sampai siku. Sampai apa? Siku. Yang bersiku apa sikut? Hah? Adakah orang yang berwudu sampai abud? Ini namanya abud. Yang benar sampai siku apa sampai abud? Siku, betul. Sampai sikut gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ya, kepala kalian usap, maksudnya kepala. Berikutnya wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ini di dalam masalah ini ada debatnya agak panjang lebar. Ya, debatnya agak panjang lebar. Ya. Debat gimana sih? Syiah itu mengartikan wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Ya, usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Berarti kaki ini bukan dibasuh tetapi diusap. Dalilnya ini. Benar apa salah? Salahnya dari mana? Itu makanya bantahannya kan panjang, ada beberapa bantahan. Ya, kalau kata Syiah itu, oh, kamu salah ini ayatnya ini. Kan? Usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Gitu. Yang benar yang mengusap atau yang membasuh kaki? Yang benar mengusap atau membasuh kaki? Membasuh. Kalau membasuh itu ma'a juryanil ma', bersamaan dengan adanya air yang dialirkan. Tetapi kalau mengusap, ya tidak ada air yang dialirkan, tetapi bersama sisa dari air yang menempel di tangan misalnya. Dari sisi mana salahnya Syiah sehingga mereka praktek wudunya itu kalau kaki mereka tidak membasuh tetapi mengusap? Letak salahnya itu ya aibnya kembalinya ya kata-kata ya. Jadi begini ya, Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian. Kemudian wa arjulakum, ini kembalinya bukan kepada wamsahu tetapi kembalinya kepada wamsilu. Begitu. Jadi kalau dibahasakan begini ya. Kalau dibahasakan begini ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ya wa arjulakum gitu. Ilal ka'bain wamsahu bi ru'usikum. Kalau secara arti. Jadi kembalinya wa arjulakum ini kembalinya kepada apa? Wamsilu gitu. Tetapi orang Syiah nggak mau yang diusap hanya kepala sama kaki. Itulah agama kayak gitu. Makanya butuh dongal. Ya butuh dongal, bener loh. Kadang di satu sisi butuh dongal, di sisi yang lain juga butuh cek cross. Betul apa? Cek cross. Ya, cek cross itu seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari, saya selama 47 tahun lebih daripada 1000 ulama dari Irak, Najd, Hijaz, Kufah, Basrah,
Mekah, Madinah, selalu datang ke satu-satu. Tanyakan. Nah, ini namanya cek cross. Nah, jadi memang Masya Allah ya, fikih itu ternyata dunia yang sangat luas. Fikih itu artinya pemahaman. Pemahaman. Ya Allah, saya ngaji dari ya Masya Allah ya, berbagai kalangan ngaji gitu. Ternyata dari sisi fikihnya beda-beda gitu. Makanya kalau beda, sekarang kita lihat istidlalnya benar nggak? Oh, istidlalnya benar gitu. Cuma permasalahannya benar apa enggak? Nah, ini kan kita cek terus. Ketemu dengan para ulama. Cuman kalau ketemu ulama, hubungan nih harus duit. Gimana betul? Karena duit apa karena apa tuh Pak? Misalnya Mekah, Madinah, mau karena duit ya Pak. Jadi sekarang godong ya mengatur godong. Tanya, terus begitu. Ya kan? Nek bisa karo godong, karo duit apa? Ya Allah, ya Rabbi. Kita lanjut. Jadi kesalahan Syiah yaitu tatkala tadi sudah ya. Berikutnya wa in kuntum junuban, dan kalian apabila dalam keadaan junub ya, wadhharu, dan bersucilah. Junub itu artinya menjauh tatkala berhadas besar, menjauh dari masjid. Ya, mandi janabah itu mandi karena junub ya, dalam keadaan hadas besar. Wa in kuntum mardu aw ala safarin, dan apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang kepada kalian dari keinginan untuk berak. Ya. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh apa? Wanita. Nih, menyentuh wanita ini. Jadi kalau orang menyentuh wanita harus berwudu. Dalilnya ini. Berarti kalau kita nyentuh wanita, wudu nggak? Kalau istrinya enggak ya. Tapi kalau temennya yang bukan mahram. Menyentuh di sini bukan artinya menyentuh, tapi jima. Artinya apa? Jima. Kan bahasa Al-Quran beda dengan bahasa kita. Bahasa Al-Quran bahasanya kan bahasa sopan gitu kan. Ya kan, bahasa sopan. Jadi di sini arti daripada menyentuh itu bukan menyentuh seperti ini. Artinya jima. Jima itu artinya itu kumpul, coba. Jadi dari lembut masih lembut lagi. Nah, kumpul kayak apa? Ilaj. Ya. Ilaj apa? Ya timbang yang belum sumur. Timbang yang belum sumur apa? Waduh. Rambutan namanya. Ilaj. Ya. Ilaj itu artinya terjadinya timbang yang belum sumur. Tapi istilah ini sudah hampir punah. Ya. Hampir punah Pak Kasmin nggih. Pas alif nate mireng timbang yang belum sumur Pak Kasmin. Tapi atosnya ngertos banget. Artinya dari ngertos? Oh sering. Kotius ya. Kotius. Bahasa. Berikutnya alhamdulillah azakumullah. Lanjutkan ya. Aulamastum nisa artinya ilaj. Ya. Menyentuh wanita maksudnya jima' di sini. Falam tajidu ma'a, dan tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamum dengan debu yang baik, yang bersih gitu. Cara tayamumnya sama seperti tayamumnya lain, tapi dibersihkan dulu tempat najisnya gitu. Ya jangan pakai air lah, pakai debu ya mungkin kok. Kalau debu kemudian debu. Ya karena banyak kan biasanya misalnya banyak mau seciduk ya kan, gua adus kan orang mungkin ya kan, gua wudu orang mungkin kan. Banyak seciduk, gua mimi, gua apa gitu. Nah akhirnya sudah, mungkin setelah ciduk kita bersihkan tempat kotornya, sudah bersih, kita lap gitu kan, baru kita tayamum. Nah kalau tayamum misalnya dari mandi janabah, guling-guling atau tayamum biasa? Enggak, biasa, seperti tayamum biasa. Karena dulu ada yang guling-guling di antara sahabat, karena nggak tahu itu biasa. Ya, satu kali tepukan untuk telapak tangan dan kemudian wajah. Berikutnya, katanya manusia dan bayi famsahu biwujuhikum, dan usaplah wajah kalian wa aydiyakum minhu, dan tangan kalian dari anggota wudhu tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah SWT tidak menginginkan kesulitan bagi kalian.
ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tetapi bukan berarti ditinggalkan, jadi diamalkan, tapi di situ ada keringanan, ya, ada keringanan, ada kemudahan, ada kerelaan Allah menggugurkan sebagian daripada haknya tatkala umatnya atau hambanya merasakan berat. Allah tidak menginginkan keberatan bagi kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu, dan Allah berkehendak menyempurnakan nikmatnya. Jadi dengan berwudu, dengan mandi janabah, dengan tayamum, ini merupakan kesempurnaan nikmat. Dan jarang orang yang mandi janabah, jarang orang yang tayamum, jarang orang yang wudu. Biasanya kalau orang udah sakit, ya pada nggak sholat, terus tayamum sholat sepuan atau safar. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ini dalil tentang wajibnya. Berikutnya dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu sholata bi ghairi tuhur. Allah SWT tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ya. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Penting mana antara sholat dengan bersuci? Penting mana antara sholat dengan wudu gitu? Bismillah. Nah, udah ya, tarik lagi ke belakang. Penting mana antara syahadat dengan wudu? Nah, itu. Jadi memang sebelum sholat harus wudu, sebelum wudu harus bersyahadat. Jadi semakin kesini semakin penting. Dohirnya berarti wudu lebih penting daripada sholat, karena orang tatkala mau sholat tidak bisa sholat kecuali harus wudu dulu, begitu. Lah ada pun yang pemahaman keliru, wudu orang sholat, itu salah, bukan bahasa, bukan. Jadi kalau orang harus sholat maknanya wudu dulu. Kalau orang mau wudu mau sholat ya syahadat dulu. Kalau dia wudu sholat nggak syahadat ya diterima. Gitu. Jadi semakin kesini semakin penting. Tetapi kadang orang menyepelekan wudu, ya kan? Kita lanjut lagi. Jadi Allah SWT tidak menerima sholat salah seorang kalian sampai bersuci. Wala sodaqah min hulul, dan tidak Allah menerima sodaqah dari hulul. Hulul itu artinya adalah harta rampasan perang yang belum dibagi. Ya, ini harta rampasan perang belum dibagi, dia ngambil, itu namanya hulul. Tetapi ada juga selain daripada hulul, itu adalah selain gaji dan selain dari usaha pribadi yang didapatkan oleh ASN, ya. Nah, dari selain gaji dia dapat, ya, dia sebagai ASN misalnya dia dapat, ya. Padahal itu bukan gajinya, itu juga bukan usaha di selain dia sebagai ASN. Karena kan ASN itu ada yang apa ya, tani, ada yang jualan, ada yang jadi apa dan sebagainya, selain ASN. Itu selain gaji dia dapat tuh, dapat misalnya salam tempe. Wah, iya tempe. Wis pokoke munggah tuh para papa. Pakai munggah apa lagi anak-anak grandel ya. Tambah. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Hulul. Makanya harta ya pemerintah atau harta pegawai gitu ya, itu diklasifikasikan seperti itu. Ya, jadi kalau di luar tadi sudah ya, itu maksudnya hulul. Jadi kalau dia dapat hulul buat sedekah tidak diterima pahalanya. Begitu. Tapi ada yang tanya kepada saya, Ustaz, saya kan sering tugas dinas gitu ya. Perjalanan dinas itu kan ada duit, misalnya saya tugas ke Jakarta, satu hari uang jalannya itu 500.000. Padahal kan untuk ini sudah ada sebagai untuk hotel sudah ada, ini masih ada 500.000. Ini gimana maksudnya ini? Nah, kalau dimasukkan ke kas negara, cara masukannya gimana coba? Ya kan? Terus apa masuk ke kas negara? Tidak, ya kan? Kalau dimakan sendiri gimana? Karena itu lebih, ya kan, dia bingung nih. Ya, dia bingung.
Nah terus bagaimana kalau misalnya diinfakkan di jalan Allah? Zahirnya dalam perkara ini dia dapat pahala dari sisi mengalokasikan gitu. Ya, mengalokasikan dia di jalan Allahnya ini. Tapi dari sisi zatnya ini kalau memang dia bukan miliknya, karena kan tadi yang hal-hal dulu tadi yang bukan miliknya, dari sisi ini dia tidak dapat. Ya. Tapi dari sisi dia mengalokasikan karena tidak mungkin diberikan ke pemerintah, ya kan? Nah ini zahirnya. Ini permasalahan seperti ini agak jadi polemik ya. Tetapi yang jelas Rasulullah mengatakan tidak diterima sedekah karena ghulul. Wa qauluhu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan man ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima orang yang salat dalam keadaan hadas sampai dia berwudu. Berikutnya kita lanjut aja. Walam yanqul an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf, dan tidak ada nukilan dari satu pun dari kalangan muslimin tentang masalah ini adanya khilaf, silang pendapat, tidak ada. Fa thabbatat bidzalika masyru'iyatul wudu, maka tetaplah tentang disyariatkannya wudu dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'. Jadi ya, wudu ini masyru' di dalam agama kita. Berikutnya, amma ala yajib, kemudian kepada siapa wudu itu wajib? Wajib wudu bagi setiap muslim yang balik, yang berakal apabila ingin sholat dan apabila dia ingin melakukan amalan yang sama hukumnya seperti sholat, yaitu tadi apa? Tawaf dan juga mushaf. Ya. Sebelum kita lanjut, kalau orang tawaf kurang dari 7 kali putaran, boleh atau tidak? Kalau orang tawaf ya kan, sholat tahiyatul masjidnya di mana? Di Masjidil Haram kan tawaf ya. Nah kalau kita tawaf masuk, ya kalau pas haji kan jadi di Masjidil Haram kan sholat tahiyatnya tawaf, ya kan? Sekarang kalau tawaf kurang dari 7 kali, boleh apa enggak? Kesel lu tawaf lu. Ya nggak harus pisah-pisah sih, ya apa-apa tapi ya kan misal gitu, ya kan boleh nggak? Kenapa? Bahaya boleh nggak? Kan ya nggak apa-apa, kan sering masuk kan capek ya walaupun 2 kali 3 kali putaran ya udah nggak apa-apa gitu. Sekarang yang benar boleh apa enggak? Ternyata tidak boleh. Ya, karena saya dapat pelajaran seperti itu, saya bingung. Alias saya cari mufti di Mekah waktu itu, ketemu, wah ini bagian nanya, saya gimana? Saya ini tawaf itu boleh nggak kurang dari 7? Misalnya 3 kali selesai. Karena teman-teman bilang boleh. Dia jawabnya gini, antum sholat subuh 1 rakaat boleh nggak? Kita sholat subuh 1 rakaat boleh nggak? Kenapa? Iya kan? Sama tawaf itu. Kayak gitu, kalau dikurangi dari 7 ya sama aja kamu mengurangi jumlah rakaat dalam sholat. Berarti nggak boleh. Jadi nggak boleh sudah. Dan harus dalam keadaan apa? Suci, nggak wudu. Kita lanjutkan lagi. Ya. Berikutnya, wa amma mata yajib, dan adapun kapan diwajibkan? Di sini fa idza dakhala waktu sholat, apabila masuk waktu sholat, atau aradal insan al-fi'lan ladhi, atau manusia ingin melakukan perbuatan yang yushtarat lahu wudu, yang disyaratkan untuk wudu. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan bi waqt, walaupun itu tidak ada hubungannya dengan wudu. Jadi wajib wudu walaupun tidak ada hubungannya dengan waktu, seperti tawaf atau memegang mushaf. Berikutnya kita lanjut lagi, al-masalah tsalitsah, masalah yang 3, fi syuruti, tentang syaratnya. Disyaratkan untuk sahnya wudu sebagai berikut, syarat sahnya wudu. Yang pertama Islam. Berarti kalau tidak Islam walaupun wudu tidak sah. Itu. Jadi syarat sahnya amalan 1 yaitu Islam. Syarat diterimanya amalan itu berapa? 2. Diterimanya berapa? 2, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah. Syarat sempurnanya amalan berapa? 2 apa 3? 2. Yang pertama al-akhdhu bil quwwah, yang kedua musyawarah. Syarat sahnya amalan berapa tadi? 1. Syarat diterimanya amalan berapa? 2. Syarat
sempurnanya amalan dua, yaitu apa? Al-akhdhu bil quwwah, dicekli si kuat. Memang manusia itu kudu kuat ya. Ya intinya memang mereka ya aja gampang gimir kenang rayuan gombal. Iya betul. Rayuan gombal dalam hidup banyak apa sedikit sih? Pak Nur, rayuan gombal dalam hidup banyak apa sedikit? Wah, urip iki rasa banget dodol sepi, duit lata. Wis utang bayar Pak, utang bayar Pak. Kalau misalnya maju kan beres. Ya kan? Itu rayuan gombal atau bukan rayuan gombal? Rayuan gombal kan? Dan rayuan gombal itu banyak sekali loh. Nah, supaya selamat apa? Al-ahdu bil quwwah. Gondelan yang kuat. Kemudian yang kedua, musyawarah itu segera. Ya, segera. Remaja ngaji. Ya yuk mangkat mengkolah. Sholat maghrib yang ngapain sholat maghrib rumah atau baca maghribnya. Setelah sholat maghrib kalau mangkat semangat itu bubuk. Kesel. Harganya aja malingnya ada. Rasida. Jadi kalau sudah terlambat udah betul. Dalam bidang apa saja. Dalam bidang apa saja kalau sudah telat bubuk. Bisa. Ada hal lah ya, ini jangan sampai tersinggung ya, termasuk terlambat nikah loh. Sudah terlambat nikah, bah, bojo bah, istimewa. Ya enggak? Harusnya kalau walaupun sudah jadi bah, misalnya belum menikah dan mampu menikah, belum bisa nikah atau enggak menikah? Nikah. Ya kalau orang Arab ya semangat, orang Indonesia betul. Orang Arab ya banyak bujangan di Arab ya. Ganteng-ganteng, tua-tua urung bojo ya. Terlanjutkan Islam, kemudian berakal, kemudian tamyiz. Dan tidak sah wudunya orang kafir, orang gila, dan juga orang yang dianggap kecil dan belum tamyiz. Sebatas yang saya ketahui, tamyiz itu belum bisa membedakan antara roti dengan apa? Dengan bara api. Sebatas yang saya pelajari itu tamyiz. Peristiwanya waktu itu kan si Firaun itu dijambak jenggotnya sama si Musa waktu itu belum menjadi nabi. Firaun marah. Wah ini Pak ini kurang ajar ini begini. Ada jangan begitu sabar ini belum tamyiz ini. Ya. Kalau balik kan sudah balik beda, ada tamyiz, ada balik. Coba kita tes gitu. Cuma saya belum mengecek kesahihan berita ini. Terus dikasih roti sama api, ternyata ya hampir ngambil roti, kemudian diingatkan oleh Allah SWT, katanya ngambil api gitu. Akhirnya lolos. Nah, cuman kesahihannya beritanya ini saya belum ngecek sanadnya. Begitu hadirin azza wa azakumullah. Di sini juga disebutkan gila. Jadi orang gila tidak sah di dalam berwudu. Makanya bagi yang waras berdoa kepada Allah jangan sampai gila, seberat apapun ujiannya. Kenapa sih kok jadi orang waras dilarang gila? Ibadahnya nggak sah, sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah, ya Allah. Rugi apa balik? Rugi. Pokoknya jangan sampai gila, ya Allah, jangan gila kan ya Allah. Dikuat gitu. Ya. Banyak orang gila nggak sih ya? Banyak ya. Bunuh diri banyak apa enggak? Banyak. Oh jangan gila, jangan bunuh diri. Kira-kira gila, bunuh diri, pokoknya senangmu apa? Macul sekuatnya. Pokoknya aja nanti kan gila. Ya. Tapi makan sate, sebenarnya berdosa, tidak apa-apa. Sebenarnya senang di situ ya. Kita lanjutin. Ya, sapi nitol, senang. Berikutnya hadirin semua niat. Ya, harus niat nih. Kalau nggak niat nggak sah. Jelas ya dalilnya. Innamal a'malu binniyat. Tapi tidak disyaratkan untuk talafuz dengan niat. Ya. Innama an-niyah ma'al qalb. Niat itu tepatnya di hati. Jadi kalau kita niatnya diucapkan bid'ah malah. Nawaitu wudu dan seterusnya. Nawaitu soma hudin, nawaitu dan seterusnya. Itu. Begitu hadirin azakumullah, kemudian menggunakan air yang suci sebagaimana pembahasannya yang telah lewat. Tidak sah berwudu dengan air yang najis. Kemudian, nah ini izalatul ma yamna usulul ma' ila al-bashara.
menghilangkan apa yang menjadi penghalangnya air ke kulit. Jadi kalau kita mau wudhu, kontrol dulu, ini ada cat nggak? Kalau ada cat, bersih dulu, ya. Cat atau apa, pokoknya yang tidak sampai tembus ke kulit. Tapi kalau tembus, para ulama bilang sah, gitu. Wallahualam itu yang manusia perak itu bahannya tembus ya untuk wudhu itu, manusia perak. Tidak tembus, oh itu berarti kalau wudhu nggak sah itu. Ya itu berarti rugi ya jadi manusia perak ya. Yang jelas mesti tidak perhatian dengan sholat. Kita lanjut. Kemudian seperti kitek tadi, syamak ya, dilin atau ajin wanafiyah, tapi yang semisalnya seperti kitek, kuku dan sebagainya. Kalau misalnya tidak tembus ke kuku ya nggak boleh. Lipstick ya, kalau lipstick masuk tembus ya, lipstick tembus ya, masya Allah. Kalau ini make up, nah. Ya ini makanya dan sebagainya, skincare gitu ya. Nah ini ada ahlinya masing-masing. Pokoknya kalau nggak tembus, wudhunya nggak sah. Berarti alhamdulillah sudah. Al-istijmar al-istinja inda wujudi sebabnya lama taqaddam. Beristijmar itu cebok dengan ya dengan batu. Jadi harus beristinja ya. Jadi kalau misalnya wudhu ternyata belum cebok, wudhunya tidak sah. Makanya di dalam syariat agama kita, laki-laki itu wajib apa? Khitan. Kenapa wajib khitan? Nah sekarang dia kencing ya, mungkin udah dibersihin kan, tapi dia belum khitan. Ada nggak kemungkinan di situ najis yang masih tersisa? Ada. Nah, makanya dibersihkan itu, dibersihkan sehingga ya tidak adanya kemungkinan najis yang ada di kelopaknya itu. Masya Allah. Ya kemudian juga apalagi yang termasuk daripada fitrah sunat. Kemudian apa? Ya kishu al-'anah ya, yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah kenapa ya kalau kecipat di situ pemangsang gimana ya? Nah, itulah. Ini jadi permasalahan penting. Dan jarang yang detail seperti ini kecuali agama kita, karena hubungannya kita dengan Allah Subhanahu gitu. Ya, mungkin orang kafir mengatakan, wah, speak berapa-apa, kan ada tekniknya gitu. Wah, ini salah. Hubungannya dengan ibadah. Jadi kalau ada najis, ibadahnya tidak diterima. Berikutnya, syarat berikutnya adalah muwalah. Muwalah itu artinya adalah tanpa jeda. Lagi wudhu, anak si telepon, rangkring, telepon di sini. Aku kayak lagi wudhu, ya sudah segera mana ya, penting. Habis wudhu 5 menit, setelah itu kita lanjutkan wudhunya. Sah atau tidak wudhu kita? Tidak, karena syaratnya apa? Muwalah. Muwalah itu tanpa adanya jeda. Berikutnya tartib itu berurutan. Cuman Al-Bani itu tidak mengharuskan wudhu tartib Al-Bani karena ada hadisnya yang sahih dalam kitab Ikhtiyaratnya Al-Bani. Jadi misalnya kita wudhu habis tangan langsung kaki gitu boleh, baru nanti kepala, nanti telinga, nggak urut gitu boleh. Menurut pendapatnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Bani karena adanya hadis. Cuma mayoritas kaum muslimin di dunia ini semuanya mensyaratkan tartib. Tartib artinya apa? Berurutan. Mualah artinya apa? Tanpa jeda dan berurutan. Berikutnya, kemudian membasuh seluruh anggota yang wajib dibasuh. Membasuh seluruh ya organ tubuh yang wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh apa tadi ya? Di antaranya ya? Terus dua kaki. Syiah bagaimana? Mengusapkan kaki. Berarti ujungnya sama tidak? Tidak, di sini enggak. Jadi harus membasuh
seluruh organ tubuh yang wajib dibasuh, di antaranya adalah kaki gitu. Nah, Syiah mengusap, berarti wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti bagaimana? Ibadahnya nggak diterima. Masya Allah, jadi ngeri banget nih belajar agama katanya sederhana, tapi nggak sesederhana yang dibayangkan. Lah, penting kan nawa itu nih, mau belajar beda setitik gue, pada kayak siapa bisa sholat bil alhamdulillah. Ya, kita kan hanya menyampaikan, begitu kan. Ada resikonya bagi kalian, itu amalan kalian. Cuma di dalam agama ini diperintahkan seperti itu, gitu loh. Kerugian itu tanggung sendiri lah. Tapi tidak mungkin apa yang ada di dalam agama kemudian disembunyikan, tidak mungkin. Sampaikan. Diterima ya alhamdulillah, orang diterima ya alhamdulillah atau innalillah. Jadi kalau mengusap kaki yang seharus dibasuh, wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Ngeri ya? Ngeri sekali. Berikutnya alhamdulillah azza wa jalla. Nah, sekarang tentang ya sunnah-sunnah masalah Arabiah, furuduhu ay aqda'uhu. Ini masalah ini sebenarnya sudah banyak yang tahu ya. Dibaca atau loncat aja? Loncat aja? Ya, loncat. Kita lanjutkan. Ini yang jarang dipahami. Al-masalah khamisah, masalah yang kelima yaitu sunnah-sunnahnya wudu. Nah, ini jarang ini. Hunaka af'al yustahab fi'luha 'inda al-wudu wa yu'jaru 'alaiha min fi'liha. Wa man taraka fala haraja 'alaihi wa tusamma hadhihi al-af'al bi sunan al-wudu. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang disunnahkan untuk mengerjakannya dalam wudu dan mendapatkan pahala tatkala dia mengerjakannya, dan tatkala meninggalkannya tidak mengapa. Perkara ini disebut dengan ya perbuatan-perbuatan sunnah dalam wudu. Di antaranya adalah mengucapkan apa? Bismillah. Jadi kalau kita wudu lupa tidak mengucapkan bismillah, wudu kita sah atau tidak? Sah ya? Aduh, ini pelan ya bismillah. Sah orang yang wudu ya? Sah. Kemudian ada orang aku wudu bismillah bismillah. Sah atau tidak? Anak mending kita komeng ngaji rasa itu aku berapa apa ini ngaji loh, ngomong ngaji bagaimana lu terburu-buru gedang ya kan? Sekarang pertanyaan tadi, kalau kita sengaja wudu tidak mengucapkan bismillah, wudu kita sah atau tidak? Yang betul sah, karena bismillah ini hukumnya adalah sunnah. Tetapi sebagian orang mewajibkan gitu. Sehingga kalau kita wudu lupa bismillah ya sah, karena lupa. Tapi kalau sengaja tidak sah. Nah, kalau memang hukumnya wajib, tetapi bismillah hukumnya dalam wudu adalah sunnah. Jadi kalau kita bismillah, nah, dapat pahala. Berikutnya yang kedua, bersiwak. Ya, oh ini dalilnya, kita baca dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan, la wudu'an liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya, memang kalau dipahami la wudu'a, tidak ada wudu. Itu kan bisa diartikan wudunya tidak sah. Tetapi para ulama tidak memahami perkara tersebut sebagai wajib, tetapi sebagai sunnah. Karena mungkin dari praktek ada Rasulullah atau apa yang dalam itu nggak bismillah. Berarti di sini makna la wudu'a maknanya adalah sunnah. Sudah ya, tidak ada wudu ya kecuali dengan bismillah. Berikutnya siwak. Apakah yang namanya siwak? Siwak itu apa? Iya betul, pinter. Siwak adalah menggosok-gosok gigi dengan kayu arak namanya. Ya, arok, kayu arak. Nah, itu namanya siwak. Kayu namanya apa? Arak. Bersiwakan, menggosok-gosok gigi. Dan ini adalah sabda Rasulullah SAW, "Balik fil istinshaq illa an takuna sha'iba." Siwak ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amatu bisiwaki ma'a kulli wudu."
Jikalau tidak memberatkan atas umat, Rasulullah akan perintahkan mereka untuk bersiwakan setiap kali mau wudu. Ini sunnah yang banyak orang meninggalkannya. Kita mohon kepada Allah kemudahan dan tekad ya untuk beli siwak. Terserah untuk belinya di mana lah, tekad. Harganya berapa siwak ya? 10.000. Oh 2.000? Nah itu siwakan pokoknya. Ini penting banget. Kemarin saya beli 10.000. Ya, di Zafira itu. Paling biasa saya jualan siwakan lah. 2.000 ongkirnya 2.000. Itu sebenarnya siwak itu beda sih dengan sikat gigi gitu. Kalau sikat gigi kan tanaduf istilahnya, membersihkan. Siwak kan sunnah dan sebagainya. Walaupun di situ terkandung banyak hal, menguatkan gigi, menguatkan macam-macam. Karena siwak dikatakan Rasulullah SAW, ya, matharatun lil fam wa mardatun lirabbi, membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan pada Allah. Siwaklah. Kita lagi hadirin azakumullah, berikutnya yaitu mubalaghah berikutnya yang ketiga yaitu ghuslul kaffain thalathan fi awal wudu, membasuh kedua telapak tangan 3 kali tatkala wudu. Ini hukumnya sunnah saja ya. Membasuh kedua telapak tangan tatkala awal wudu. Berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, "Idz kana yaghsilu kaffai thalathan kama warada fi sifati wudu'ihi." Bahasanya Rasulullah membasuh kedua telapak tangannya tatkala wudu. Apa sih manfaat belajar seperti ini? Manfaatnya mungkin kita kalau lagi gugup ya, lagi gugup, wah ini sunnah kita lewatin aja misalnya. Berikutnya yang keempat, sebentar lagi selesai insyaallah. Mubalaghah fil madmadah. Mubalaghah itu tanda tatkala dalam berkumur. Berkumur kemarin sudah kita ketahui definisinya, yaitu ada al-ma' alal fam thumma yamujuhu, yaitu memutarkan air di dalam mulut kemudian apa? Disemburkan. Jadi nak wudu, jadi semua pakai ilmu kan ya wudu. Nah, ngalir doang. Ini bukan apa? Bukan mubalaghah jadi wudu. Thumma yamujuhu. Ini di dalam berkumur, kecuali tatkala berpuasa. Berikutnya ini yang jarang juga dilakukan yaitu dalak. Dalak yaitu taklil lihyah. Nih sebenarnya dalak itu secara bahasa itu memijit ya, menggosok. Tapi di sini termasuk dimasukkan dalam kategori dalak. Berarti jadi bahasa istilah. Ya, jadi bahasa istilah. Dalak itu diantaranya taklil lihyah. Ya. Ya, jadi kalau wudu senggolnya digini-gini kan. Tahlil lihyah al-kathifah yang tebal bil ma' dengan air hatta yadkhul al-ma' fi dakhiliha, sampai masuk air ke dalam jenggot. Ini apabila jenggotnya tebal. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana idza tawadda'a bi talqin dhira'ihi. Ya. Kemudian wakadha dikatakan yadkhul ma' tahta hankihi wa yukhallil bihi lihiyatahu. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW ya, sampai masuk ya ke jenggotnya. Kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan ya dibandingkan kiri. Kanan ya, tangan, kedua kaki, berdasarkan ucapan Rasulullah SAW. Kemudian 3 kali itu hukumnya sunnah. Jadi bisa 3, bisa 2, bisa 1. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah ada tanda waktunya habis. Sebelum kita akhiri taklim kita, mungkin ada pertanyaan. Oh, tayamum cuma gini aja. Dorbatan wahidatan. Kemudian membahas kedua tangan, meniupnya, kemudian wajah. Itu yang sahih. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bertayamum dengan 2 kali tepukan, itu dalilnya lemah. Jadi 1 tepukan untuk tangan,
Kemudian satu kali tepukan untuk wajah. Itu hadisnya lemah. Jadi yang sahih bagaimana satu kali tepukan? Yes. Ya kan? Kedua telapak tangan ditiup, kemudian wajah, selesai. Kayak gitu toh, gampang kan? Gampang banget. Karena dulu ada orang yang bertanya nih, kayak orang wudhu gitu, salah ya. Jadi wudhu tapi nggak pakai air gitu, enggak, cuma pergelangan. Hatta rosgi ini tempat di mana kalau orang mencuri itu potong tangannya itu di rosgi dia kan. Terus, nah ini pergelangan. Kalau ini kan tadi mirfak, siku, jadi cuma pergelangan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Wudhu dalam keadaan telanjang, gitu ya. Sebenarnya, ya memang tadi ya kita sudah pernah membahas apabila kita melepas pakaian kita dan dalam keadaan telanjang, maka kita mengucapkan apa? Bismillah, ya kan? Satu. Yang kedua, tatkala kita mandi janabah kita juga berwudu. Dan tatkala kita mandi janabah kita dalam berwudu, wudunya berapa tidak? Boleh lah. Berarti wudu dalam keadaan telanjang boleh. Tatkala tidak ada yang lihat di ruangan tertutup. Nanti kalau dibilang saya wudu boleh dalam keadaan telanjang, ya maksudnya di ruangan tertutup. Karena memang tidak ada disyaratkan menutup aurat. Gimana? Oke, di kamar mandi. Boleh, boleh. Karena di situ tidak ada persyaratan. Ya, diantaranya masuk waktu, menutup aurat, ya kan? Menghadap kiblat, ada nggak? Nggak ada. Ada lagi pertanyaan? Ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.